infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Kalau lagi ada rezeki dan tidak ada rezeki seperti Ini apa? kan banyak, kalau uang kan banyak tuh ya kan, berkecukupan lah. Ya jadi gini, kembaran sesungguhnya adalah bukan anak yang lahir dari rahim yang sama. Kembaran sesungguhnya yang sebenarnya adalah kembaran. Setiap ada nikmat pasti ada balanya. Setiap ada bala pasti ada nikmatnya. Fakullu dzi nikmatin maksud. Setiap orang diberi nikmat, Allah iringkan bala ujiannya. Kita lihat Mbak Im dan Paula ini Allah kasih rezeki, insya Allah mudah-mudahan memang berlimpah ya. Nah itu kan nikmat. Balanya mungkin diantaranya ini. Ya, kalau cepat ini ditanggapi dengan agama segala macam, mungkin dari awal menikah mungkin insya Allah bisa tertolong ya. Tapi mungkin Allah punya cara lain lah ya. Ya kita berdoa mudah-mudahan dua-duanya nih ketemu jalan baik ya pada urusan rumah tangga, entah lanjut atau masing-masing, tapi semuanya dengan baik ya. Jadi artinya ketika terjadinya masalah ini, kemudian seorang suami ini cepat mengetahui bahwa rezeki itu adalah urusannya Allah, maka mengajari istri, membimbing istri itu menjadi kewajiban suami. Ketika dia tidak mampu, maka serahkan dia kepada gurunya, serahkan kepada orang yang paham gitu. Karena urusan rezeki ini urusan yang memang sangat krusial bagi seseorang. Ya. Berarti cobaan punya nggak punya itu lebih beratan mana Pak Kiai? Dari segi misalnya keuangan gitu kan? Ya, hidup ini kan ujian. Ya, ujian tuh nggak punya duit doang. Ya. Punya banyak duit juga ujian. Makanya kenapa kita disuruh sholat supaya mengiringi hidup yang ujian, yang punya nggak punya. Bahkan berapa banyak orang yang lulus diuji dengan musibah, nggak lulus diuji dengan kelebihan dan keluasan. Gitu. Ya. Kalau orang lagi musibah, ya sabar sudah, nggak ada jalan lagi gitu. Tapi kalau orang sudah berlimpah, itu ujiannya banyak. Satu, yang kedua, orang kalau lagi nggak punya, mau maksiat susah karena nggak ada pelurunya gitu. Tapi orang kalau punya banyak uang, dia akan mampu punya operasional untuk jalan ke sini. Makanya orang yang punya kelebihan rezeki itu ujiannya lebih banyak. Ya daripada orang yang nggak banyak rezekinya. Bersyukurlah kita kalau nggak punya, berarti Allah lagi jaga kita gitu. Tapi kalau banyak rezeki itu ujiannya banyak. Dan ini mungkin yang paling sedikit ketimbang rezeki yang sudah diterima oleh seorang hamba ketika terjadi masalah gitu. Nah, semuanya akan bisa terjalani, dihadapi dengan baik ketika seseorang tuh punya sifat sabar. Nah, sabar ini, ya, ini harus dipahami nih. Sabar tuh nggak hanya, ya Allah sabar, nggak hanya itu doang. Sabar secara terminologi sendiri adalah tidak mengeluhkan kepahitan hidup kecuali hanya kepada Allah. Nah, inilah yang ditabrak oleh banyak manusia. Ya, kalaupun pada suami sekedar suami mengetahui kalau saya sebagai istri ini lagi sedih, saya sedang ini, sama suaminya curhat, tapi curhatnya sesungguhnya kepada Allah. Suami hanya sedang mengetahui saja supaya suami mengizinkan dia ya berdoa, ibadah lebih banyak lagi. Selain itu sudah tidak ada lagi. Kepada orang tua kandungnya istri aja udah nggak boleh. Istri curhat kepada suaminya, kepada ibu kandungnya, itu nggak boleh. Efeknya banyak, akan membuat ibu kandungnya menjadi pikiran, kemudian jadi sakit, ya, kemudian akan menghilangkan kepercayaan ibu kandungnya kepada suami itu sendiri. Apalagi pada orang lain, yang orang lain itu nggak mau tahu urusan rumah tangga seseorang. Bagi Mbak Im tentunya ini adalah sebenarnya PR dari ujiannya ya, bahwa seorang suami tidak hanya cukup memberikan 5 hak ya, dari mulai pendidikan, kita pertama adalah agama ya. Ketika istri tidak cepat diberikan guru, ini pun akan menjadi bumerang buat suaminya gitu, sehingga istri tidak paham harus apa yang dilakukan, batas-batasan itu. Bagi Paula ini juga sebuah ujian atau mungkin teguran juga ya, bahwa apa sih yang harus dilakukan sebagai istri ya. Mungkin sekarang ini fenomenanya adalah ya wajar lah, masa begitu doang, masa marah sih, padahal sebenarnya masalah ya, karena sudah tasahul menggampangkan banyaknya orang, ngobrol gitu doang masa marah sih kamu, padahal sebenarnya itu tadi ya, istri itu harus apapun yang dilakukan olehnya
ya itu harus seizin dan sepengetahuan suaminya. Ya, keluar satu langkah sudah mulai keluar dilihat, itu suami harus tahu gitu. Ya, meskipun untuk berniaga, ngaji, baca Quran, ya tabligh akbar atau untuk kebaikan-kebaikan lain, apalagi kalau sampai lebih dari itu. Ya. Jadi seorang istri ya harus paham bahwa yang dilakukan olehnya bukan untuk keuntungan suaminya. Seorang istri izin keluar ke rumah untuk keuntungan istri itu sendiri, karena setiap langkahnya berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat masyarakat Indonesia sebagai netizen, bekali juga tentang sebuah kabar ya dengan ilmu juga, nggak hanya sekedar dengar wah ini nggak benar. Padahal setiap kita cuma punya masalah juga, setiap kita punya problem rumah tangga juga. Kenapa kita sibuk dengan urusan orang lain gitu loh. Saya sampaikan bahwa ketika kita melihat seseorang dalam musibah, maka hendaknya dua hal minimal. Satu, berlindung dari hal demikian, karena setiap orang punya potensi mengalami masalah itu. Kita hujat orang, ya suatu saat akan mengalami. Ya. Jadi fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan itu adalah keburukan yang sama. Naudzubillah wal iyadzubillah. Kita berlindung dari demikian. Maka jangan terlalu hebat membenci pada sesuatu yang kita nggak tahu. Jangan terlalu hebat mencintai pada sesuatu yang memang itu tidak porsinya gitu. Ya. Buat masyarakat Indonesia, setiap kita punya potensi mengalami rumah tangga ya dengan ujian-ujiannya. Maka dengan fenomena baim pola yang viral ini, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik, dan seyogyanya kita mengambil pelajaran. Urusan rumah tangga tutup rapat-rapat, apapun hebatnya. Entah itu andaikan ada pemikiran begini, kalau saya nggak buka, nanti saya yang dituduh oleh masyarakat Indonesia bahwa saya ini kejam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, ila akhir ayat, sampai ayat yang akhir. Allah yang meninggikan, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Jadi se-Indonesia menghujat kalau memang baim itu berada dalam kebenaran, insya Allah Allah jaga kemuliaannya. Jadi sekarang sudah terlanjur dibuka, ya maka cukuplah kita berlindung kepada Allah. Ya, untuk Paula dan semua para istri, ya kita banyak belajar bahwa sesalah-salahnya suami ada hal yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Bahwa suami sangat menanggung tanggung jawab besar atas istrinya, apalagi sudah memberikan kehidupan, ya rezeki, nafkah, rumah, maka tidak ada alasan lagi untuk mengeluh, ya tidak ada alasan lagi untuk sedih, ya karena sebab semua sudah dipenuhi. Kalaupun ternyata ada kekurangan, itulah ujiannya seorang istri. Sabari, syukuri, ya ikhlaskan, ridhokan kekurangannya, jangan sampai tumpah kepada yang lain, karena pasti akan membuka fitnah, menimbulkan juga prasangka buruk dan menimbulkan kekacauan. Akhirnya tidak hanya baim dan Paula, seluruh masyarakat Indonesia juga terbagi dua. Ada yang membela ini, ada yang membela yang pasangannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jangan sampai lagi terjadi hal demikian, karena ini setiap orang punya potensi untuk mengalami hal-hal yang dialami oleh baim dan Paula. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin di akhir jawaban serta mungkin edukasi kita pada seluruh pelaku rumah tangga, baik yang lama, baru, ya ataupun mungkin yang mereka sedang hijrah, bahwa kita memang dilarang untuk curhat kepada selain yang ahlinya, ya, itu para guru, para masyayikh yang memang layak untuk memberikan jawaban secara agama. Ya, dilarang curhat kepada lawan jenis itu ada akibatnya. Ya. Larangan kholwat, berduaan tanpa mahram, kemudian larangan juga mendekati perbuatan yang bisa mengarah kepada zina dengan dalil-dalilnya kita paham. Kemudian larangan berbicara yang mengundang fitnah, ya. Kemudian larangan membuka aib, ya, larangan membuka aib atau rahasia sendiri. Jadi rahasia kita, saya semalam itu aja nggak boleh. Apalagi pasangan, apalagi orang lain gitu. Semalam saya habis maksiat, minum sekian botol bersama si Anu, itu nggak boleh. Ya, karena nanti akan membuat orang jadi bisa melakukan apa yang telah dia sampaikan. Kemudian larangan melalaikan curhat, ya, selain kepada Allah. Jadi curhat memang kepada Allah saja. Caranya ya sholat.
Ya. Dalam Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang beriman, mintalah kau tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu doa aja nanti saja. Nah, karena kalau ini dilanggar, poin-poin akibat curhat kepada yang tidak seharusnya itu akan menimbulkan pertama terbukanya pintu syahwat, ya. Ya, juga ada fitnah, kemudian terjadinya hubungan atau cinta terlarang, kemudian juga runtuhnya rumah tangga orang lain, ya. Ditambah lagi timbulnya perselingkuhan, ya. Kemudian merusak nama baik, dan yang terakhir adalah akan menjauhkan diri dari pertolongan Allah. Ya, gara-gara kita curhat sama orang, Allah akan tidak menolong. Bahasanya begini, hambaku mintalah, Allah akan memberikan pertolongan. Ternyata orang itu curhat sama manusia. Sepertinya kita curhat sama orang, hakikatnya dia sedang memfitnah Allah di hadapan orang lain. Karena yang diceritakan adalah keluhannya, yang nikmat lain nggak diceritain. Orang punya uang nggak cerita, gila susah aja dia ngomong. Itu yang terjadi sekarang saat itu, ya. Nah, ketika kita sering begitu curhat pada sesuatu yang seseorang yang memang tidak layak, Allah akan berhindar. Ketika kau meminta bukan kepadaku, maka silakan kau cari penolong selain aku. Allah tidak akan menolong orang yang membuka cerita-cerita tentang dirinya, pasangannya, atau keluarganya yang dialami. Ya, Allah akan jauh tidak menolong hambanya yang membuka cerita keburukan dalam dirinya.